selamat datang di tutorial cara menggunakan Mahir Budget Planner Master Your Finance with 50-30-20 Rule. Dalam video ini kita akan membahas tiap sheet yang ada dalam planner ini dan akan menjelaskan cara memanfaatkannya untuk mengelola keuangan anggaran Anda agar lebih baik. Dengan planner ini, Anda dapat merencanakan pengeluaran dan pendapatan secara efisien dengan aturan 50-30-20. Yuk kita mulai. Yang pertama ini ada sheet readme. Pada sheet readme ini kita memiliki panduan dasar yang perlu Anda baca sebelum memulai planner ini. Di sini Anda harus membaca untuk menemukan petunjuk dan saran tentang cara menggunakan template ini secara jelas ya. Pastikan untuk membacanya agar Anda dapat memanfaatkan seluruh planner ini secara maksimal. Baik. Yang kedua itu ada sheet setup, di mana sheet setup ini berfungsi untuk mengatur dasar-dasar dari anggaran Anda. Anda dapat menambahkan kategori pengeluaran, menetapkan target tabungan, serta mendefinisikan sumber pendapatan Anda. Sheet ini sangat penting karena data ini akan menjadi masukan untuk sheet lainnya, sehingga Anda harus mengisi sheet ini dengan benar. Jadi di sini ada income, need, want, dan savings atau investment. Jadi teman-teman harus mengisi data ini secara jelas. Income-nya dari mana saja, kemudian targetnya berapa, kemudian need atau kebutuhan bulanannya itu apa saja, kemudian targetnya itu pengeluarannya berapa. Sedangkan di sini want atau keinginan kalian itu berapa apa saja dan targetnya itu maksimal berapa. Dan di sini ada saving and investment. Teman-teman harus mengisi apa aja nih saving and investmentnya dan target bulanannya itu berapa. Di sini teman-teman juga harus mengisi month apa atau year startnya itu di bulan berapa dan tahun berapa. Kemudian sheet kedua ini adalah transaction. Pada sheet ini Anda dapat mencatat semua transaksi keuangan Anda. Setiap kali Anda mengisi pada sheet ini, Anda harus memasukkan semua pendapatan dan datanya itu di sini. Jadi misalkan pada tanggal 16 November, transaction type-nya itu apa? Jadi nanti teman-teman harus tulis transaksinya itu apa. Kemudian kategorinya itu termasuk yang mana nih? Misalkan dari income itu income yang mana? Kemudian deskripsinya apa dan totalnya berapa. Jadi di sini tuh transaksi, income, dan expense dijadikan satu di sheet ini ya. Seperti itu. Kemudian sheet ketiga itu ada monthly overview. Pada monthly overview ini memberikan gambaran bulanan tentang pendapatan, pengeluaran, dan tabungan Anda berdasarkan data yang Anda masukkan di sheet transaksi tadi. Nah, sheet ini itu akan berubah secara otomatis dan sudah disesuaikan dengan aturan 50-30-20, yaitu 50-nya untuk needs, 30-nya untuk wants, dan 20%-nya itu untuk savings. Nah, tools ini tuh berguna untuk memantau apakah Anda ini pengeluarannya masih dalam batas atau anggaran yang semestinya. Jadi di sini akan berubah secara otomatis. Yang Anda perlu lakukan adalah mengubah bulan yang ada di sini. Jadi nanti sisanya akan berubah secara otomatis. Gitu. Seperti itu ya. Nah, ini akan berubah secara otomatis. Di sini akan terlihat cash flow summary-nya, kemudian actual allocation summary-nya, dan remaining for expenditure-nya itu berapa. Dan di sini juga ada beberapa grafik yang bisa membantu Anda membaca data ya. Oke, di sini sudah jelas juga ada dynamic calendar. Jadi misalkan setiap tanggal 1 pengeluaran atau transaksi apa yang sudah dilakukan, kemudian tanggal 3 ini ada transaksi apa yang sudah dilakukan, ini akan berubah secara otomatis. Kemudian sheet selanjutnya itu ada annual overview. Pada annual overview ini memberikan gambaran keuangan Anda selama 1 tahun penuh. Data ini membantu Anda melihat tren pengeluaran dan pendapatan sepanjang tahun, serta menilai apakah Anda berhasil mencapai target keuangan tahunan Anda atau tidak. Dengan melihat hasil tahunan ini, Anda bisa merencanakan pengeluaran jangka panjang
dan dapat mengevaluasi apakah pengelolaan keuangan Anda ini sudah sesuai rencana atau belum. Jadi pada sheet annual review ini tidak perlu mengubah apapun karena ini akan otomatis terupdate sendiri ya. Di sini nanti Anda dapat melihat income-nya berapa, needs-nya berapa, wants-nya berapa, saving and investment-nya berapa. Kemudian di sini juga ada grafik-grafik yang dapat membuat atau memberikan Anda keputusan bagaimana performance dari keuangan Anda selama ini. Sheet selanjutnya yaitu subscription tracker. Di sini sheet ini berfungsi untuk melacak langganan berulang yang Anda miliki, seperti misalkan layanan streaming ataupun keanggotaan gym atau layanan berlangganan lainnya. Jadi di sini Anda hanya menuliskan Anda ini langganan apa, misalkan langganan iFlix. Kemudian Afflix ini termasuk entertainment dan layanannya ini adalah misalkan bulanan. Dan di sini misalkan harga bulanannya itu adalah 15.000. Nah, nanti ini akan berubah secara otomatis. Jadi di sini bisa nge-track nih langganan apa saja yang sudah Anda lakukan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari Mahir Budget Planner. Dengan menggunakan planner ini secara konsisten, Anda akan mendapatkan pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, membantu pengeluaran, dan memastikan Anda tetap berada dalam anggaran yang telah ditentukan. Terima kasih telah menonton dan selamat mengisi Mahir Budget Planner. See you!